Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yusfi Sabrina Hidayati dengan NIM 23101162200025. Pada video ini saya akan menjelaskan cara penggunaan Google Classroom untuk mendukung pembelajaran blended learning atau pembelajaran daring. Saya akan menjelaskan mulai dari cara membuat kelas, cara mengundang siswa, hingga cara menilai untuk tugas siswa. Google Classroom ialah platform gratis dari Google untuk mempermudah guru dan siswa berinteraksi secara daring. Oleh karena itu, Google Classroom ini sangat cocok digunakan dalam blended learning atau bisa juga dalam pembelajaran daring. Di sana, guru bisa membuat kelas, membagikan materi, memberikan tugas, dan menilai hasil kerja siswa dalam satu tempat. Nah, inilah tampilan awal saat kalian membuka aplikasi Google Classroom. Di sini ada menu tambahkan kelas untuk memulai. Jika kamu seorang pengajar, kamu bisa membuat kelas atau klik bagian ini. Jika kamu seorang murid atau mahasiswa dan harus bergabung ke suatu kelas oleh dosen atau guru kamu, maka klik yang ini. Di sini saya akan mencontohkan sebagai pengajar ya. Di sini isi saja nama kelasnya, misalnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 11. Untuk bagian ini opsional saja, jika ada yang ingin kalian isi. Kemudian ruangnya bisa di-skip saja karena kita sudah menuliskan kelas 11 di sini. Untuk mata pelajaran juga bisa di-skip atau kalian isi nama mata pelajaran yang kalian ampu. Lalu klik buat. Nah, ini dia tampilan awal kelas yang sudah kalian buat. Di sini ada menu pengumuman. Nah, menu ini itu berfungsi untuk interaksi cepat atau pemberitahuan biasa. Misalnya kalian ingin mengumumkan bahwa hari ini kelas ditiadakan atau untuk mengingatkan kepada siswa bahwa tenggat tugas adalah hari ini. Atau pengumuman apapun itu yang bersifatnya sekilas atau harus disampaikan dengan cepat. Di sini kamu juga bisa menambahkan lampiran, misalnya jadwal pelajaran atau uh, sistem pengerjaan tugas, template tugas, bisa di sini. Lalu nanti kalian klik saja buat. Pada menu tugas kelas, disinilah kalian memberikan tugas kepada murid atau siswa atau mahasiswa. Klik saja tanda plus di sini. Ada beberapa pilihan, bisa untuk tugas, kuis, pertanyaan, atau materi. Di sini saya mencontohkan tugas dulu. Isi saja tugasnya apa, misalnya seperti ini. Silakan mengerjakan tugas di dokumen ini. Tinggal kalian sisipkan dokumen kalian, bisa dari link, drive, upload file, bahkan foto juga bisa. Di sini kalian bisa nilai, atur skor maksimal yang ingin kalian berikan. Kemudian di sini ada mengatur tenggat tugas. Misalnya kita atur pada pukul 23.59 pada tanggal 9 Oktober 2025. Di sini bisa kalian centang atau tidak dicentang juga bisa. Ini itu maksudnya kalau sudah batas waktu yang ditentukan, maka murid atau mahasiswa tidak bisa lagi mengumpulkan tugas yang diberikan. Tapi jika tidak dicentang, maka siswa atau mahasiswa masih bisa mengirimkan tugas tersebut tapi telat. Simpan saja. Tambahkan topik. Topik ini maksudnya seperti penyekatan atau pengelompokan tugas-tugas yang kalian buat. Misalnya, hari ini adalah pertemuan kelas bahasa Indonesia ke-6. Maka bisa kalian buat topik pertemuan 6. Nah, jadi semua materi, semua tugas, semua kuis yang ada pada pertemuan 6 bisa kalian kelompokkan pada topik pertemuan 6.
Oh iya, jangan lupa kalian menambahkan judul tugas. Misalnya kita beri judul tugas Majas pertemuan 6. Lalu jika sudah semua, kita klik tugaskan. Nah, maka dia akan otomatis muncul di bagian tugas kelas. Ini adalah topik pertemuan 6. Selanjutnya kita masuk pada menu people atau orang. Nah, kalian bisa menambahkan siswa secara langsung melalui email siswa, atau bisa juga kalian bagikan kode kelas lalu suruh siswa memasukkan kode kelas tersebut, maka siswa otomatis akan masuk ke kelas kalian. Seperti ini. Kalau kamu memasukkan siswa secara langsung, maka tulis saja email siswa tersebut, lalu klik tambahkan penerima, maka otomatis siswa tersebut akan muncul di sini. Tinggal kalian undang. Nah, lalu jika siswa tersebut masuk ke email dan mengklik undangan kalian, maka ia akan otomatis masuk pada Google Classroom ini. Bisa juga kalian hanya salin link, kemudian bagikan di grup kelas kalian. Nah, bentukannya akan seperti ini ya linknya. Nah, selain mengundang siswa, kalian juga bisa mengundang pengajar. Misalnya, dalam mengampus satu mata pelajaran, itu ada 2 pengajar. Maka kamu bisa menginvite satu lagi pengajar. Nah, untuk mengundang pengajar ini hanya bisa melalui email ya. Jadi, guru satunya itu harus membuka email lalu mengklik undangan kalian. Selanjutnya kita coba tugas lain ya, seperti kuis. Nah, kuis ini nanti akan otomatis masuk pada Google Form. Bisa juga kalian membuat kuis secara terlebih dahulu, kemudian lampirkan di sini untuk kuis yang telah kalian buat. Tambahkan deskripsi seperti biasa. Untuk judulnya bisa kalian tulis apa saja dan ini wajib diisi. Sama seperti tugas tadi, tidak jauh berbeda seperti yang kita pelajari sebelumnya. Masukkan ke topik pertemuan 6. Sudah semua, tugaskan. Maka akan muncul seperti ini. Kita coba menu lain lagi ya, misalnya pertanyaan. Semuanya untuk penugasan itu menunya hampir sama, yang berbeda palingan kayak bagaimana bentuk tugasnya. Ada yang diberi tugas melalui file, ada yang diberi tugas melalui Google Form, bisa juga seperti ini. Ini jawaban singkat. Jadi ini nanti pada tampilan siswa akan berisi kolom untuk menjawab. Deskripsi ini bisa kalian isi dengan pertanyaan. Apa yang kalian dapat hari ini? Untuk judulnya bisa kalian buat seperti refleksi. Ini siswa dapat mengedit atau dapat tidak mengedit, terserah. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain, terserah diaktifkan atau tidak. Bisa juga kalian lampirkan file, atur waktu. Ini kita buat topik baru, misalnya topik pertemuan 7. Tanyakan. Nah, ini dia. Maka untuk ini pertemuan 7 dia akan terorganisir sendiri begitu. Jadi dia tidak akan tergabung dengan pertemuan lain. Ini membuat tugas yang kalian berikan kepada murid itu lebih terstruktur atau rapi. Kita coba pada menu materi. Di sini kalian bisa mengirimkan materi yang akan dipelajari pada hari ini. Misalnya, hari ini belajar materi majas. Deskripsi bisa kalian tambahkan. Silakan baca terlebih dahulu materi ini. Bisa kalian lampirkan salin dia, PDF, Word yang berisi penjelasan untuk materi hari ini. Kemudian bisa juga ditambahkan pada topik agar lebih terorganisir. Sudah, posting. Nah, beginilah tampilannya.
Untuk menu lain, misalnya gunakan kembali postingan. Ini maksudnya kalian akan menggunakan kembali postingan yang telah kalian buat pada postingan yang baru. Misalnya, kalian mempunyai 2 kelas yang diajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalian tinggal membuat atau menyusun materi dan tugas pada satu kelas saja. Nanti di kelas lainnya kalian bisa menambahkan lagi melalui kelas yang sudah kalian buat. Jadi kalian tidak perlu 2 kali membuat materi atau tugas yang sama. Tinggal dipindahkan, atau di WhatsApp itu seperti diteruskan. Mirip-mirip seperti fitur diteruskan WhatsApp. Misalnya seperti ini. Nah, maka dia akan otomatis ada lagi di sini karena kita membuat gunakan kembali postingan. Untuk topik ini sama seperti pengorganisir kelas agar tugas lebih rapi. Misalnya, saya tulis di sini pertemuan 8. Nah, maka dia otomatis tampilannya seperti ini karena masih kosong. Nah, jika siswa kita sudah menyerahkan tugas yang kita berikan, maka akan muncul tampilan file yang dikirimkan oleh siswa. Di sini bisa kita baca secara langsung, kemudian bisa juga kalau kita tambahkan komentar pribadi, misalnya tulisan kamu keren. Nah, nanti siswa akan membaca komentar kita. Komentar pribadi ini berfungsi sebagai untuk kita memberi saran, masukan, revisi, atau segala macam hal. Di sini kita bisa memberi nilai siswa dari 1 sampai 100. Misalnya saya memberi dia nilai 90. Begini. Untuk kembali tidak perlu kita klik karena dia akan otomatis menilai menjadi 90. Nah, seperti ini. Maka dia akan otomatis nilainya 90. Bisa juga kita kembalikan, ini maksudnya jika ingin kita kembalikan, kita menyuruh siswa untuk merevisi atau memperbaiki, ya semacam itu. Nanti file dia akan kembali, lalu si murid harus mengerjakan kembali dan mensubmit kembali tugas. Nah, sedikit info dari saya bahwa semua tenggat yang telah kita buat seperti tenggat tugas, tenggat kuis, tenggat refleksi, atau apapun itu akan otomatis tersimpan dalam Google Calendar. Jadi nanti di Google Calendar siswa akan muncul tenggat tugas di Google Classroom, atau juga muncul di Google Calendar sang pengajar. Kemudian, semua tugas, semua materi yang telah kita serahkan akan tersimpan pada Google Drive secara otomatis. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai cara penggunaan Google Classroom sebagai pengajar. Google Classroom ini sangat berguna untuk mendukung pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda dalam mengajar lebih efektif. Jangan lupa dicoba ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.